Sahabat beriman sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Amanah Islamiyah. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang kisah seorang Nabi Allah yang sangat jarang orang ketahui. Beliau adalah Nabi yang paling banyak menerima suhuf. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, alangkah baiknya jika kita paham dulu apa arti kata suhuf dalam pembahasan kali ini. Suhuf atau sahifah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah, tapi tidak harus disampaikan kepada umatnya, yang berisikan puji-pujian dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syed alaihissalam adalah keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Setelah kejadian terbunuhnya Habil oleh Kabil, saudaranya sendiri, maka Siti Hawa diberi karunia sepasang anak kembar, lelaki dan perempuan. Anak lelaki diberi nama Syed, sedangkan anak perempuannya diberi nama Azura. Dalam kitab Kasyal Al-Anbiya disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam sempat menderita sakit selama beberapa hari sebelum beliau wafat. Saat menderita sakit itulah Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiatnya kepada Nabi Syed alaihissalam untuk menggantikan posisi kepemimpinannya dan mengingatkan Nabi Syed agar tidak memberitahukan pemberian mandat ini kepada kakaknya, yaitu Kabil sang pendekih. Menurut keterangan Ibnu Abbas, ketika Nabi Syed alaihissalam dilahirkan, Nabi Adam alaihissalam sudah berusia 930 tahun. Nabi Adam alaihissalam sengaja memilih Nabi Syed alaihissalam sebab anaknya yang satu ini memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya yang lain. Suatu pelajaran penting bagi kita tentang memilih seorang pemimpin. Dari peristiwa Nabi Adam alaihissalam tersebut, Nabi Adam alaihissalam menjadikan dasar memilih pewaris kenabiannya berdasarkan ketakwaan, kecerdasan, dan ketaatan sebagai kriteria utama. Nabi Adam alaihissalam mengesampingkan faktor fisik, usia, postur tubuh, serta aspek-aspek lainnya. Sebagai Nabi Syed alaihissalam menerima perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam 50 suhuf atau sahifah. Ia merupakan Nabi yang menerima suhuf terbanyak. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menurunkan 140 sahifah dan kepada Syed sebanyak 50 sahifah. Hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari dalam Tarik Tabari jilid 1 halaman 152. Suhuf Nabi Syed merupakan yang terbanyak yang diterima seorang Nabi. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf dan Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Berbeda dengan kitab Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 4 dan diturunkan kepada Nabi serta Rasulnya, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi bahwa, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Keempat kitab tersebut selain sebagai mukjizat bagi Nabi, juga wajib mereka sampaikan kepada kaum mereka masing-masing. Berisikan tentang ajaran akidah, ibadah, syariah, dan muamalah. Nah, sahabat beriman yang saya muliakan,
Nabi Adam alaihissalam juga memberikan beberapa nasihat kepada Nabi Syed alaihissalam anaknya. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Nak, setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkannya. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tak tertimpa musibah seperti ini." Lalu Nabi Syed alaihissalam pun menjawab, "Baiklah ayah." Kemudian Nabi Adam alaihissalam meneruskan wasiatnya, "Dan ketika kamu merasakan kegamangan akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Karena ketika aku hendak makan syajara, hatiku merasa gamang, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Dan anakku, bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah." Ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal, Nabi Syed alaihissalam sudah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun, yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda tersebut meringkik, maka semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Sobat beriman yang saya muliakan, perlu kita ketahui bersama bahwa perang pertama yang terjadi di muka bumi dan awal mula timbulnya penyembah berhala adalah setelah Nabi Syed alaihissalam telah dilantik menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syed alaihissalam telah diwasiati untuk memerangi saudaranya, yaitu Qabil. Dia pergi untuk memerangi Qabil dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi ini. Dalam peperangan itu, Nabi Syed alaihissalam memperoleh kemenangan dan dia pun melawan Qabil. Qabil sebagai tawanan berkata, "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita." Dan Nabi Syed alaihissalam pun berkata, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Qabil." Kemudian Qabil ditawan oleh Nabi Syed alaihissalam. Kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya dan dia ditahan di tempat yang panas sampai ia pun meninggal pada akhirnya. Anak-anak Qabil bermaksud menguburkannya, namun tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, "Jangan dikubur dalam bumi." Lalu iblis membawakan 2 batu hablur yang telah dilubangi tengah-tengahnya. Dia menyuruh mereka memasukkan Qabil ke dalam ruang di antara 2 batu hablur tersebut, memakaikannya pakaian terindah, dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu sehingga dia tidak akan mengering. Lalu iblis menyuruh mereka menyimpannya di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas, dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian iblis mewakilkan urusan ini kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka sehingga manusia terus-menerus sujud kepada Qabil. Qabil dan keturunannya inilah yang pertama kali menyembah api atas perintah iblis. Sobat yang saya muliakan sekalian, setelah menunaikan tugasnya memerangi Qabil, maka Nabi Syed alaihissalam pun kembali ke negerinya dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Berdasarkan riwayat Wahab bin Munabbih, istri Nabi Adam alaihissalam yaitu Siti Hawa, meninggal di zaman anaknya Nabi Syed alaihissalam. Ia tidak hidup lama setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal, yaitu 1 tahun setelahnya, dan meninggal pada hari Jumat di waktu yang sama dengan hari ketika dia diciptakan. Siti Hawa dimakamkan dekat dengan makam Nabi Adam alaihissalam. Setelah kepergian mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf kepada Nabi Syed alaihissalam. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah
melakukan transaksi emas dan perak, memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran, serta menjadi orang pertama yang melakukan penggalian barang tambang di dalam bumi. Nabi Syed alaihissalam diberi keturunan seorang putra yang diberi nama Anusi. Cahaya dalam kening Nabi Syed alaihissalam yang merupakan cahaya Muhammad SAW yang berpindah kepadanya dari Nabi Adam alaihissalam setelah Anusi lahir, maka berpindah ke kening putranya tersebut. Itulah salah satu pertanda bahwa ajalnya sudah dekat. Ia pun menyadari rambut-rambutnya yang memutih. Pada tahun itu Nabi Syed alaihissalam meninggal dunia dalam usia 900 tahun. Setelah Nabi Syed alaihissalam wafat, kedudukannya digantikan oleh anaknya Anusi. Tabut, tali, suhuf, dan cincin Nabi Syed alaihissalam sebelum ia meninggal diserahkan kepada Anusi. Anusi kemudian menikah dengan seorang wanita yang memberikannya keturunan. Salah satu anak cucu keturunan Anusi bernama Uhnuk yang juga memiliki perilaku baik dan luhur. Kelak Uhnuk inilah yang mewarisi cahaya Nabi Muhammad SAW dan menjadi penerus wasilah kenabian, dan lebih dikenal dengan nama Nabi Idris alaihissalam. Nah, sahabat beriman yang saya muliakan, demikianlah perjalanan kisah anak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang paling mereka sayangi, yaitu Nabi Syed alaihissalam. Nabi Syed alaihissalam yang menerima suhuf paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari keturunan Nabi Syed inilah kelak yang akan menjadi pewaris wasilah kenabian umat manusia di muka bumi ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.